Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh berikutnya tentang menghitung waris, yaitu contoh yang ke-39 dengan ahli waris sebagai berikut. Yang pertama, ibu almarhum, kemudian 2 anak perempuan kandung almarhum, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Tentunya sahabat sudah mengetahui bahwa urudul muqaddarah dari seorang ibu itu bisa 3 kemungkinan ya. Yang pertama bisa 1/6 ketika almarhum mempunyai keturunan, artinya mempunyai ahli waris, baik itu anak ataupun cucu dari anak laki-laki. Dan juga atau mempunyai saudara lebih dari 1 orang, yaitu bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, baik itu saudara kandung, saudara seayah ataupun seibu. Itu yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, ibu itu akan mendapatkan 1/3 dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai keturunan dan juga atau tidak mempunyai saudara lebih dari 1 orang, saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu. Dan terakhir, kemungkinan yang ketiga, ibu itu bisa mendapatkan 1/3 sisa ketika bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri. Dalam istilah faraid itu disebut dengan kasus gorowain. Nah, kebetulan di sini ibu itu bersama-sama dengan para waris, artinya keturunan almarhum, yaitu 2 anak perempuan kandung. Sehingga ibu ini mendapatkan furudul muqaddarahnya itu adalah 1/6 ya. Ini adalah 1/6. Kemudian 2 anak perempuan kandung itu furudul muqaddarahnya itu bisa 3 kemungkinan ya. Bisa mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika anak perempuan kandung tersebut sendirian. Kemudian kemungkinan yang kedua, anak perempuan itu bisa mendapatkan 2/3 ketika jumlah anak perempuan tersebut lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, anak perempuan kandung itu bisa menjadi asobah bil ghair ketika bersama-sama dengan anak laki-laki kandung, dengan pembagian sesuai dengan ayat Al-Quran, lidzakari mislu hadil unsayain, bagian anak laki-laki sama dengan untuk 2 orang anak perempuan. Nah, kebetulan di sini anak perempuannya itu 2 orang, lebih 1 orang, sehingga furudul muqaddarahnya itu adalah 2/3 ya, 2/3. Kemudian cucu perempuan itu juga hampir sama dengan anak perempuan, yaitu hampir sama, cuma untuk cucu perempuan ada tambahan ya, jadi kemungkinannya itu ada 4. Pertama bisa setengah ketika sendirian, bisa 2/3 ketika lebih dari 1 orang, kemudian bisa menjadi asobah bil ghair ketika bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan juga bisa mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggalkan almarhum ketika bersama-sama dengan 1 orang anak perempuan kandung, yaitu untuk menyempurnakan 2/3. Tetapi dalam kasus ini, cucu perempuan itu bersama-sama dengan 2 anak perempuan kandung. Nah, cucu perempuan itu terhijab ya, terhalangi karena adanya 2 orang anak perempuan kandung. Tapi kalau 1 orang mah bisa mendapatkan 1/6 karena di sini anak perempuan kandungnya 2, sehingga cucu perempuan itu sama sekali terhalangi atau sama sekali tidak mendapatkan bagiannya.
Kemudian kalau kita dicari berapa sahamnya itu, kita ambil KPK atau pokok masalahnya itu 6 ya. 6. Jadi 1/6 kali 6 sama dengan 1, kemudian 2/3 kali 6 itu sama dengan 4 ya. Ya. Jadi sekarang sudah diketahui sahamnya, ibu 1 saham, 2 anak perempuan kandung 4 saham. Nanti dibagi 2 jadi masing-masing 2 saham. Seandainya harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu berupa uang ya, berupa uang misalkan berapa, 30 juta ya, 30 juta ya, supaya gampang dibaginya 30 juta. Nah berarti saham per asal masalah berarti 1/6 ya, 1/6 kali 30 juta sama dengan 5 juta ya. Ini adalah bagian untuk seorang ibu. Jadi 1/6 dari 30 juta itu adalah 5 juta. Kemudian untuk 2 anak perempuan berarti 4 ya. 4/6 dikali 30. Jadi 30 bagi 6, 5 kali 4, 20 juta ya. 20 juta. Nanti dibagi 2 masing-masing 10 juta. Sekarang kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan berapa uang yang sudah didistribusikan kepada para ahli waris atau kepada ashabul furud. Yaitu 5 tambah 20 berarti berapa? 25 juta. Ya, jadi uang yang sudah didistribusikan kepada ashabul furud itu hanya 25 juta. Sementara uang yang ditinggalkan almarhum itu adalah 30 juta. Berarti ada sisa ya. Ada sisa berapa? Ada sisa 5 juta ya yang belum didistribusikan. Kalau sesuai dengan furudul muqaddarah itu hanya 25 juta yang terambil dari harta yang ditinggalkan almarhum. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ada sisa harta. Nah, ini harus dikembalikan lagi kepada para ahli waris tersebut. Tapi dengan catatan ada golongan-golongan yang berhak menerima sisa ya. Dari kasus seperti ini yang disebut dengan dalam ilmu parodi itu adalah rod ya. Tetapi yang menerima sisa itu harus hubungan kepada almarhum itu adalah hubungan nasabiah atau hubungan darah ya. Nah di antaranya di sini itu adalah ibu dan anak perempuan itu termasuk golongan yang bisa menerima sisa dari harta yang ditinggalkan almarhum. Tetapi penerimaan sisa itu harus sesuai dengan perbandingan furudul muqaddarahnya itu ya. Kita hitung ya sekarang. Perbandingan antara ibu dan anak perempuan itu adalah 1/6 ya. 1/6 berbanding 2/3 ya. 1/6 berbanding 2/3. Ini adalah perbandingan pecahan ya. 1/6 berbanding 2/3. Perlu saya jelaskan kepada sahabat sekalian bahwa perbandingan itu harus berbentuk bilangan baku ya, artinya harus bilangan bulat, harus bilangan asli. Sementara ini kan bilangan pecahan, nah sehingga kita rubah ya menjadi bilangan perbandingan bilangan baku. Berarti kita kalikan dengan 6 ya, kalikan dengan 6. Berarti 1/6 kali 6 1, kemudian 2/3 kali 6 itu sama dengan 4 ya. Jadi artinya begini, bahwa bahwa 1/6 berbanding 2/3 itu nilainya sama saja dengan 1 berbanding 4 gitu kan. Ya, jadi sama saja dengan 1 berbanding 4. Kalau kita jumlahkan ya, 1 dan 4 itu kan sama dengan 5 ya, sama dengan 5. Nah berarti untuk seorang ibu mempunyai kembalian, untuk ibu ya, untuk ibu itu mempunyai kembaliannya itu adalah 1/5 dikali 5 juta ya. Kali 5 juta sama dengan 1 juta ya. 1 juta. Jadi ibu itu 1/5 kali 5 juta karena sisanya kan 5 juta gitu. Kemudian kita tambahkan ya, kita tambahkan ke bagian ibu. Tadinya kan 5 juta, sekarang ditambah 1 juta lagi ya. Jadi sama dengan 6 juta. Kemudian untuk 2 orang anak perempuan kandung ya, berarti 2 orang anak perempuan kandung. Perempuan kandung ya.
perempuan kandung sama dengan 4/5 ya. 4/5 dikali 5 juta ya, sama dengan 4 juta ya. Jadi sekarang untuk 2 anak perempuan kandung ada tambahan, yaitu 4 juta ya. Jadi sama dengan 24 juta. Kita jumlahkan ya, pas 30 juta ya. Pas 30 juta. Nah ini sahabat sekalian cara menyelesaikan kasus hitung waris seperti ini ya. Dan saya sebutkan penyelesaian ini disebut dengan cara yang pertama ya. Mengapa kasus ini bisa terjadi? Ada sisa yang terjadi setelah didistribusikan kepada ashabul furud karena kalau kita lihat bahwa jumlah saham ya setelah dihitung jumlah sahamnya itu kan di sini kalau kita jumlahkan kan 5 ya. Ini 5. Berarti jumlah saham itu lebih kecil dari pokok masalah ya 6 atau pokok masalah atau asal masalah lebih besar daripada jumlah saham, maka ini akan terjadi yang disebut dalam ilmu waris itu yaitu yang disebut dengan rod ya. Artinya akan terjadi setelah harta tersebut didistribusikan akan bersisa dan sisa tersebut dikembalikan lagi kepada para ahli waris yang masuk golongan bisa menerima sisa. Mungkin itu saja sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.